Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Pertemuan ke 10 tentang catu daya mode tukar switch regulator. Pendahuluan catu daya mode tertukar atau switch catu daya sekelar satu daya tertukar atau SMPS adalah catu daya elektronik yang menggabungkan regulator switch untuk mengkonversi listrik secara efisien. Seperti catu daya lainnya, NSPMS mentransfer data daya dari suatu sumber DC ke AC. Seperti komputer pribadi sambil mengonversi tegangan dan karakteristiknya serta saat ini. Tidak seperti catu daya yang linear, transistor pas dari pasokan mode, switch terus beralih antara disipasi rendah, keadaan penuh dan penuh, dan menghabiskan sangat sedikit waktu dalam transisi disipasi tinggi yang memindahkan energi yang terbuang sia-sia. Catu daya mode tertukar ideal hipotesis tidak menghasilkan daya, regulasinya tegangan dicapai dengan memvariasikan rasio waktu on to off, juga dikenal dengan siklus tugas. Sebaiknya catu daya linear mengatur tegangan output dengan terus mengalihkan daya transistor pas efisiensi konversi daya yang lebih tinggi. Adalah keuntungan penting saat catu daya tertukar. Catu daya mode tertukar ini dapat jauh lebih kecil dan ringan daripada pasokan linear dan mentransformasikan bisa jauh lebih kecil. Ini karena beroperasi dengan frekuensi switching yang berkisar antara kilohertz hingga megahertz, sekitar 50 sampai 60 hertz ya. Meskipun kecil, topologi daya ini, penekanan gangguan elektronik dalam mesin komersial menghasilkan jumlah komponen yang biasanya jauh lebih besar dari kompleksitas sirkuit yang sesuai. Sorry. Regulator switch digunakan sebagai pengganti regulator linear, ketika efisiensi lebih tinggi, ukuran yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan diperlukan bagaimanapun lebih rumit, arus pengalihan daya menyebabkan masalah kebisingan listrik jika tidak ditekankan dengan hati-hati. Oke, lanjut. Ini adalah sejarah-sejarahnya. 1836 dihasilkan tegangan tinggi. Terus 1990 sistem pengapian induksi ditemukan oleh Charles Kettering dan perusahaan Dayton Engineering Laboratory Company atau Delco. Selanjutnya 1926 pada tanggal 23 Juni penemuan Inggris Philip Wright C mengajukan namanya paten tentang kondensor listrik atau kondensor listrik. Paten yang menjelaskan frekuensi tingginya dan tungku di antara kegunaannya. Selanjutnya 1932 relay elektronik ini digunakan untuk menstabilkan output tegangan. Selanjutnya 1936 radio mobil menggunakan vibrator elektromekanis untuk mengubah pasokan baterai 6 volt menjadi tegangan B+. 1999 ada MOSFET, transistor efek lapangan logam oksida semikonduktor ditemukan oleh Muhammad M. Atala dan Dawon Khan di Bell Lab. Selanjutnya 1960 ada komputer bimbingan Apollo yang untuk ambisi massa ya, dari 66 sampai 72. Selanjutnya 69 ada Bob Will Clark dari Fairchild Semiconductor mengajar regulator IC, salah satunya sebagai regulator mode tertukar. Selanjutnya 1970 tektonik mulai menggunakan pasokan listrik efisiensi tinggi dalam oskiloscope seri 7000. Ada namanya Robert Boschke mengembangkan sirkuit sederhana. Pada tahun 77 ada Boschke Inc. tumbuh menjadi perusahaan berjumlah 650 orang nih, terus berkembang nih. Jadi dipakai oleh HP dan Xerox. 76 Robert Mamano, salah satu pendiri Silicon General Semiconductor, mengembangkan sirkuit terintegrasi pertama dengan mode kontrol SMPS. Selanjutnya Apple II juga dengan rancangan mode Roadhog menjadikan catu daya switching yang memungkinkan kami untuk melakukan komputer yang sangat ringan. Generator sinyal sintesis HP 866-2A 10 sampai 1,28 GHz ya. Berjalan dengan catu daya mode tertukar. Ini contohnya nih, tampilan interior ATX SMPS. Ini adalah modular atau pemutaran EMI dan berbagai jembatan kapasitor. Di sini antara C itu wastafel panas sisi primer,
transformer antara C dan D wastafel panel. Di sini komparan dan kapasitor kuning besar di bawah E adalah komponen pemfilteran input tambahan yang dipasang langsung pada konektor input daya ya teman-teman ya. Penjelasannya, catur daya linear atau non SMPS menggunakan regulator linear untuk menyediakan tegangan output yang diinginkan dengan menghilangkan lebih daya dan kerugian ohmix ya. Regulator linear mengatur tegangan output arus yang menghasilkan kelebihan daya listrik dalam bentuk panas. Sebaliknya, SMPS mengubah tegangan output arus dengan beralih elemen penyimpanan ideal tanpa kerugian. Selanjutnya, daya switching tidak dapat 100% efisien, tetapi masih memerlukan peningkatan signifikan dalam efisiensi atas regulator linear. Ini ada supply skema konverter peningkatannya, ada supply, ada load. Ini teman-teman. Misalnya jika sumber DC, induktor, saklar, tanah listrik yang sesuai dengan dipandukan dengan rangkaian saklar didorong oleh gelombang persegi. Lihat ya. Ini karena induksi merespon perubahan arus dengan menginduksi tegangan sendiri dan melawan perubahan arus. Tegangan ini menambahkan tegangan sumber sampai saklar terbuka. Jika kombinasi dioda dan kapasitor dipasang sejajar, saklar, maka tegangan puncak dapat disimpan dengan kapasitor dan kapasitor dapat digunakan untuk sumber DC dan tegangan output yang lebih. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan utama dari peralihan catu daya adalah efisiensi yang lebih besar hingga 96% daripada regulator linear karena switching transistor menghilangkan sedikit daya ketika bertindak sebagai saklar. Selanjutnya, keuntungan lainnya termasuk ukuran lebih kecil, kebisingan yang lebih rendah, dan bobot yang lebih ringan dari penghapusan transformator frekuensi garis berat. Selanjutnya, kerugian termasuk kompleksitas yang lebih besar, generasi energi berkulitudo tinggi, frekuensi tinggi, harus memblokir filter low pass. Ya. Tegangan riak pada frekuensi switching, frekuensi harmonik daripadanya. SMPS ini sangatlah berbiaya sangat rendah, dapat beberapa kebisingan mengalihkan listrik kembali ke saluran listriknya ya, menyebabkan gangguan perangkat terhubung dengan fase yang sama. Nih, SMPS perbandingan catu daya linear ada dua jenis. Listrik yang diatur dengan yang tersedia SMPS dan linear berikut contohnya teorinya ada main input, input receiver, filter, input receiver, output transformer, output receiver filter dan menjadikan DC. Selanjutnya bisa diubah menjadi chopper controller. Tahapan kerja input adalah jika SMS memiliki pasukan cahaya AC, maka dikonversi ke DC2 ya teman-teman ya. Selanjutnya dikonfigurasi sebagai volt double dengan menambahkan saklar yang dioperasikan baik secara manual ataupun otomatis. Filter ini memungkinkan mengoperasikan dari sumber daya yang biasanya 115 volt atau pada 2230 volt. Rectifier menghasilkan tegangan DC yang tidak diatur yang kemudian dikirimkan ke kapasitor besar. Arus yang ditarik dari pasokan listrik oleh sirkuit rectifier ini terjadi dengan pulsa pendek yang di sekitar puncak tegangan AC. Selanjutnya untuk memperbaikinya banyak SPMS yang lebih baru akan menggunakan sirkuit PMC khususnya membuat arus input mengikuti bentuk sinusoidal tegangan input AC dan memperbaiki fungsi faktor daya, catur daya menggunakan VFC aktif biasanya bersekitar antara 100 sampai dengan 200 volt AC. Tanpa saklar pemilih tegangan, SPM ini dirancang dengan input AC biasanya dapat dijalankan dari pasokan DC. Di mana DC rectifier tidak berubah jika catur dayanya dirancang untuk 115 tidak memiliki saklar pemilih. Dan tidak memiliki saklar memilih tegangan dengan DC diperlukan adalah 163 volt DC ya, di mana 115 kali agar 2. Bentar.
Selanjutnya, jenis penggunaan ini memungkinkan berbahaya bagi tahap rectifier, namun karena hanya menggunakan setengah dari dioda dalam rectifier dengan beban penuh, ini mungkin bisa mengakibatkan panas yang lebih. Contohnya nih, contoh AC setengah gelombang dan sinyal gelombang penuh diperbaiki oleh tahap inverter. Jadi seperti ini, ada 2, habis itu digabungkan menjadi lebih, sinyalnya lebih stabil ya teman-teman ya. Bagian ini mengacu pada helikopter yang ditandai blok dalam diagram tahapan inverter mengkonfigurasikan DC. Baik langsung dari input ataupun dari rectifier dijelaskan di atas ke AC dengan menjalankan melalui isolator daya, di mana yang mentransformator output sangat kecil dengan sedikit berliku pada frekuensi puluhan atau ratusan kilohertz. Frekuensi biasanya dipilih menjadi 20 yang membuat tidak terdengar manusia, jadi ada silent ya. Selanjutnya ada namanya volt converter dengan vertical output. Jika output diperlukan untuk diisolasi dari input seperti biasa terjadi dengan pasokan listrik, di mana AC terbalik digunakan untuk mendorong angin dari utama transformator frekuensi tinggi, teman-teman ya. Selanjutnya nih, regulasi adalah sirkuit umpan balik memantau tegangan output membandingkan dengan tegangan referensi, di mana tergantung pada persyaratan desain dan keselamatan mengontrol mungkin berisi mekanisme isolasi seperti optopuller, di mana mengisolasikan output DC dan beralih ke TV dan VCR memiliki auto copper ini ya teman-teman ya. Pengisi daya yang berangkat kecil seperti ponsel, cari dayanya mengalihkan offline sedangkan mencolokkan sirkuit sederhana hanya memiliki 2 transistor opto dan optoplayer. Dioda memperbaiki sebagian komponen aktif. Selanjutnya, regulator open loop tidak memiliki sirkuit umpan balik, sebaiknya mereka mengandalkan beban makan tegangan konstan ke input transformator atau indikator, di mana menganggap sebagai bahwa output akan benar desain diatur mengkompensasi impedansi trafo konvaran, di mana monopolar juga mengimbangi histeresis magnetik inti. Sirkuit umpan balik membutuhkan daya yang sangat berjalan teman-teman, di mana sebelumnya dapat menghasilkan daya sehingga jatuh daya switching tambahan untuk standby ditambahkan. Desain transformator di setiap jatuh daya tertukar dengan mendapatkan daya yang sangat diperlukan oleh daya AC disebut dengan konverter offline 33. Di sini memerlukan transformator untuk isolasi galvanis, di mana beberapa konverter DC ke DC mungkin juga menyertakan transformator. Meskipun isolator mungkin tidak penting dalam kasus ini, trafo SMPS ini berjalan pada frekuensi tinggi sebagian besar menghemat biaya. Selanjutnya efisiensi kehilangan tembaga pada frekuensi rendah seperti frekuensi 50 sampai 60, desainer biasanya dapat mengabaikan efek kulit. Untuk frekuensi ini, efek kulit hanya signifikan ketika konduktor besar berdiameter lebih dari 0,3 inci atau 7,6 milimeter. Beralih ke pasokan listrik, harus lebih memperhatikan efek kulit karena merupakan sumber kehilangan daya pada 500 kHz kedalaman kulit. Jadi ya, hati-hati nanti. Selanjutnya, selain efek kulit ada juga efek kedekatan yang merupakan sumber kehilangan daya lain. Faktor daya, persediaan daya atau mode switch offline sederhana menggabungkan rectifier gelombang penuh sederhana tersambung dengan kapasitor di mana penyimpanannya energi besar. SMPS ini semacam itu menarik arus dari garis AC dalam pulsa pendek ketika listrik tegangan seketika melebihi tegangan melintasi kapasitor. Sama sisa sebagian dari siklus AC, kapasitor menyediakan energi untuk jatuh daya yang dia mana akibatnya arus dari pasokan listrik mode tertukar dasar tersebut memiliki kandungan harmonik yang tinggi dan faktor daya yang relatif. Selanjutnya, tipe penyediaan daya mode tertukar dapat menyediakan sesuai dengan topologi sirkuit. Perbedaannya penting adalah antara konverter terisolasi dengan yang tidak terisolasi.
Topologi yang tidak terosilasi paling sederhana dengan 3 jenis dasar menggunakan indikator, sirkuit, tugas konverter dan dapat bervariasi 0 sampai 1. Dengan P1 diasumsikan lebih daya dari 0 jika negatif. Konsistensi menyediakan tegangan output atau V2 ini tabelnya. Selanjutnya topologi terisolasi di mana semua topologi terisolasi terbentuk transformator dan tegangan demikian demi menghasilkan output tegangan yang lebih tinggi yang lebih rendah daripada input menyelesaikan rasio belokan. Beberapa topologi, beberapa suara berliku dapat didapatkan pada transformator untuk menghasilkan beberapa tegangan output dan beberapa konverter menggunakan transformator menyimpan energi sementara yang menggunakan induktor secara terpisah. Ini contohnya ada loop di mana konverter flyback mungkin lebih sulit dikendalikan daripada yang jenis lain. Selanjutnya kuasi resonan 0 arus di mana ada tegangan 0 tegangan switch. Di mana kuasi resonan ini beralih saklar ketika tegangan minimal dan lemah terdeteksi. Dalam saklar non arus atau tegangan kuasi rasionan ZCS dan ZVS, setiap switch siklus memberikan paket energi yang ditukar dengan output konverter. Di mana siklus switch ini memberikan paket energi yang diukur ke output konverter teman-teman ya. Di mana peralihan resonansi kuasi juga dikenal dengan sebagai peralihan lembah mengurangi EMI dan jatuh daya dengan dua metode dengan mengganti saklar bipolar ketika tegangan minimal di lembah untuk meminimalkan efek hard switching yang menyebabkan EMI dengan beralih ketika lembah terdeteksi daripada frekuensi tetap yang dimana akan memperkenalkan kegelisahan frekuensi alami yang menyebarkan spektrum emisi RF mengurangi EMI secara keseluruhan. Ini contohnya ketersediaan daya mode switch tegangan 0. Ini persediaan dayanya mode switch dengan tegangan 0 yang membutuhkan heatsink kecil karena sedikit energi yang hilang sebagai panas. Mode kegagalan untuk kegagalan dalam beralih komponen. Papan sirkuit sebaiknya membaca mode kegagalan artikel elektronik pasokan listrik yang menggunakan kapasitas yang menderita wabah kapasitor dapat mengalami kegagalan yang ketika kapasitas turun menjadi 4% dan dari nilai aslinya. Kegagalan ini biasanya menyebabkan peralihan semikonduktor gagal dengan cara konduktif yang dapat mengekspor beban terhubung ke volt input penuh dan arus dan menghadap ke isolasi liar dan output. Kegagalan transistor switching adalah dengan ketegangan switch besar, di mana harus tangani dengan transistor ini sekitar 325 volt untuk pasokan dari AC 230 volt ya. Nah, ini adalah tindakan pencegahannya. Kapasitor filter utama sering menyimpan 325 volt lama setelah kabel daya dikeluarkan dari dinding. Tidak semua pasokan listrik mengandung resistor blender kecil atau perlahan-lahan di mana mengeluarkan kapasitor. Setiap kontak dengan kapasitor dapat mengakibatkan sengatan listrik yang parah. Sisi primer dan sekunder dapat dihubungkan dengan kapasitor untuk mengurangi EMI kompensasi sebagai konektor kapasitas di sulit konverter di mana transformator adalah satu. Ini adalah mengakibatkan sengatan listrik dalam beberapa kasus. Teman-teman. Pemanfaatannya, di mana unit jatuh daya mode tertukar atau PSU dalam produk domestik seperti komputer pribadi seringkali input universal dan berarti bahwa mereka dapat menerima daya pasokan listrik ke seluruh dunia. Jadi global ya, karena pengisian daya ponsel volume tinggi mereka selalu sangat sensitif di mana sensitif biaya ya teman-teman ya, di mana pengisian daya adalah pasokan terakhir linear dan tapi mereka cepat pindah ke topologi SPMS. Ini contohnya. Nah, ini contohnya nih power supply. Contohnya power supply 450 watt untuk digunakan untuk komputer pribadi dengan input daya kipas. Ini sekarang sudah ada yang low ya 350 atau mungkin 250 ya tergantung dari PC-nya. Atau mini PC atau mungkin apa namanya? Semacam kayak yang tanpa harddisk, PC yang tanpa harddisk ya.
Penggunaan umum untuk catu daya tertukar adalah sebagai sumber tegangan ekstra rendah yang pencahayaan pasokan listriknya mengandung disebut dengan transformator elektronik. Istilah mode switch banyak digunakan sampai Motorola mengklaim kepemilikan switch modes. Mereka datang untuk produk yang dijual ke pasar catu daya switching dan mulai memperlakukan merek dagang mereka beralih ke mode catu daya. Peralihan catu daya ini beralih dengan registrator mengacu pada jenis catu daya, teman-teman ya. Oke, dari saya mungkin itu aja. Sebentar. Oke, teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan ditonton dan di-subscribe ya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.